Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan berkatnya kita semua diberi keselamatan dan kesehatan. Bisa ketemu dalam acara arah kebijakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa sih bicara K3 harus sangat penting di dunia industri? Seperti kita ketahui bahwa K3 ini adalah unsur utama dari proses produksi. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan, akibatnya apa? Yang sangat dirugikan adalah proses itu sendiri, tenaga kerja maupun pengusaha bisa menghambat hasil produksinya. Tentu kalau kita lihat bahwa ini menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh di dunia industri. Jadi pekerja juga harus peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, pengusaha juga sangat peduli. Karena ini menjadi dua pilar dalam proses produksi, sama-sama harus peduli terhadap keselamatan. Kalau tidak peduli, akhirnya dampak terhadap proses produksi terganggu, yang akhirnya dampak terhadap produk yang dihasilkan juga tidak mempunyai kualitas yang bagus. Akhirnya produk itu tidak bisa dipasarkan masyarakat, dampak terhadap proses produksi yang terganggu, ujungnya produk yang tidak bisa dipasarkan di masyarakat. Untuk itu harus selalu ada upaya-upaya bersama antara pekerja dan pengusaha untuk menurunkan angka kasus kecelakaan kerja. Kemudian dari satu sisi bahwa K3 ini menjadikan kalau terjadi di perusahaan bisa mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan di industri. Bisa tenaga kerjanya cedera, bahkan meninggal. Akhirnya bila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha harus melakukan langkah apa yang untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Tentu memerlukan biaya lagi. Kemudian bagi pekerja yang mengalami kecelakaan harus dirawat di rumah sakit, harus diobatin. Kemudian tempat kerja yang mengalami kecelakaan tentu akan merusak proses produksi. Untuk harus mereview lagi, memperbaiki lagi. Untuk mencegah itu semua harus salah satu adalah pendekatan K3. Kemudian selanjutnya juga K3 ini menjadi salah satu syarat perdagangan bebas. Jadi setiap produk akan masuk ke negara-negara yang sudah disepakati, produk itu harus memastikan jaminan keselamatan kerja. Kalau enggak, maka dianggap produk itu banyak menyebabkan pekerja, manusianya mengalami kecelakaan kerja. Yang selanjutnya juga bahwa K3 ini menciptakan tempat kerja yang aman, proses produksi yang produktif, lingkungan yang sehat, yang akhirnya menciptakan harmonis di tempat kerja. Yaitu yang kita diharapkan bahwa dunia industri itu harmonis antara pengusaha dan pekerja. Ujung-ujungnya mendapatkan produktivitas yang sangat baik di dunia industri. Kemudian juga bahwa K3 ini sudah menjadi komitmen global. Jadi semua negara sudah menerapkan K3 ini menjadi unsur utama dalam setiap proses produksi. Namun di satu sisi kita lihat kasus kecelakaan kerja terus bisa berubah-ubah. Kalau kita lihat dari angka kasus kecelakaan kerja di Indonesia, ada 166.012 kasus di Indonesia yang berapa tahun kita lihat tergambarkan pada tahun 2013 saja ada peningkatan kasus 33% dari kasus dari tahun sebelumnya. Namun kasus tersebut yang paling dominan terjadi kasus kecelakaan kerja adalah jalan raya. Dan yang kedua adalah di sektor konstruksi dan di sektor-sektor lain. Ini menggambarkan bahwa kedisiplinan pengendara kendaraan bermotor ini sangat rendah dalam melaksanakan keselamatan berkendaraan. Kemudian di sektor konstruksi juga salah satu faktor rendahnya kepedulian terhadap pekerja-pekerja sektor produksi melaksanakan K3. Tentu ini menjadi persoalan kita bersama, banyak langkah apa yang harus kita lakukan untuk menurunkan kasus kecelakaan kerja di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya juga K3 ini seperti saya sampaikan menjadi tuntutan global di semua negara. Jadi semua negara sudah harus melaksanakan K3 dengan baik dan benar. Jadi kita ingin diskusikan hari ini kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan di tempat kerja untuk menurunkan angka kasus kecelakaan kerja Indonesia.